Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Selamat siang, teman-teman. Kita mulai kuliah kita yang pertemuan kelima ya. Mungkin saya akan memberikan pemaparan saja pada kesempatan ini ya. Untuk tugas belum ada ya. Nanti langsung UTS saja kali ya. Kalau udah pertemuan ke-7. Pada kesempatan ini kita bahas sebuah studi literatur lah. Kalau saya kira ini studi literatur ya teman-teman ya, tentang kesadaran dan kepatuhan perpajakan sebagai basis teori nanti teman-teman dalam menilai praktek sebuah perpajakan ya, ataupun nanti tujuannya untuk landasan teori lah ya, landasan teori, karena ini tidak langsung kita bahas tentang suatu undang-undang, tidak juga kita bahas tentang pasal-pasal ya, tapi lebih kepada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat deskriptif lah ya, deskriptif dan juga analisis dari berbagai literatur yang ada di bidang perpajakannya. Mengapa kita harus mempelajari tentang kepatuhan perpajakan ini ya teman-teman? Karena di sini fungsinya sangat penting sekali dari kepatuhan perpajakan. Apa fungsinya ya? Fungsinya itu untuk mencapai tentunya ya peningkatan dari mencapai penerimaan pajak tentunya teman-teman ya, karena harus melalui yang namanya kepatuhan ya. Tujuan kepatuhan itu semata-mata untuk salah satunya sih, tidak semata-mata ya, atau yang paling utama lah, yang paling utama memang untuk memenuhi target penerimaan pajak ya, karena kalau wajib pajaknya sudah patuh sebenarnya ya, tentunya target-target penerimaan pajak yang dibebankan kepada negara ya menjadi lebih mudah gitu ya teman-teman ya. Kira-kira gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepatuhan itu? Kepatuhan adalah sikap ya, atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmatinya dan menikmati semua hak. Jadi tidak hanya terbatas di kewajiban, ternyata juga hak ya. Jadi kalau dia patuh seharusnya tidak hanya dari sisi kewajibannya saja, tapi juga dari sisi hak-haknya ya, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Apa itu kewajiban dan hak perpajakan? Ya, kewajiban dan hak perpajakan nanti teman-teman harus lihat tentunya di pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Di kewajiban perpajakan itu tentunya tidak lain adalah ya melaporkan ya, yang disebut dengan 3M ya. Kemarin 3M tuh siapa itu yang ngomong 3M itu ya? 3M itu ya, wajib untuk melapor ya, wajib untuk mendaftar, dan wajib juga untuk membayar ya secara self assessment, itu kewajiban ya. Kemudian hak-hak hak-hak di bidang perpajakan itu apa misalnya ya? Tentunya hak untuk diperlakukan secara secara umum ya. Kita kemarin sudah baca tentang asas-asas ya, asas-asas undang-undang perpajakan ya. Di antara hak-haknya tentunya juga hak untuk mendapatkan kelebihan pembayaran pajak ya, kalau memang pajaknya lebih ya. Pembayaran pajak kok bisa lebih ya, bisa lebih ya, karena mekanisme yang ada di kita itu misalnya mekanisme pemotongan ya, teman-teman dipotong pajaknya oleh bendahara gaji misalnya teman-teman kerja ya, nanti dipotong, bisa saja si bendahara itu kelebihan dalam melakukan pemotongan. Kenapa dia bisa lebih memotong? Dia mungkin salah menghitung penghasilan tidak kena pajak dari teman-teman ya. Karena kan penghasilan tidak kena pajak itu dihitung dari jumlah tanggungan ya. Bendaharanya mengira misalnya Finito masih bujangan nih. Ya, masih bujangan. Taunya udah punya istri gitu kan. Itu beda. Penghasilan tidak kena pajaknya lebih tinggi ya, teman-teman ya. Itu ya. Nah, si bendaharanya motongnya kegedean.
motong pajaknya kegedean. Jadi gajinya, misalnya gajinya Finito 20 juta gitu ya. Wush, luar biasa ya. 1 bulan ya. Amin. Dipotong kena tarif PPh pasal 21 ya, di lapisan yang masih 55% lah gitu ya, 5% ya. Tapi dikurangi dulu dengan pasti penghasilan tidak kena pajak ya. Penghasilan tidak kena pajaknya, teman tadi salah ya. 20 juta harusnya dipotongnya cuma 1 juta ya, kena 5%. Tapi dipotongnya lebih besar gitu ya. Karena tadi unsur pengurangnya dari PTKP kurang ya. Akibatnya terjadi kelebihan bayar. Nah, itu pun tidak boleh ya. Tidak boleh, teman-teman. Itu contoh-contohnya ya. Banyak sih contoh-contoh yang lain. Apalagi kalau di perusahaan memang berhak untuk mendapatkan kelebihan pembayaran ya. Kelebihan pembayaran pajak. Itu karena kelebihan pemotongan biasanya ya. Baik pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun kelebihan pembayaran yang disebabkan oleh pembayaran secara sendiri ya. Misalnya kalau perusahaan itu dia bayar yang namanya PPh, pajak penghasilan pasal 25. Ini teman-teman catat aja. Nanti kita belajar di PPh ya, di habis UTS. PPh pasal 25 itu angsuran ya. Jadi angsuran yang dibayarkan secara mandiri oleh perusahaan, ini biasanya perusahaan ya, tapi orang pribadi juga ya bisa bayar PPh pasal 25, yaitu untuk pengusaha tentunya ya. Pengusaha ataupun pekerja bebas. Pekerja bebas itu istilah pajak ya. Kalau kita artikan secara lazim, istilah pekerja bebas itu maksudnya profesional lah gitu ya. Profesional. Misalnya dokter yang buka praktek ya, lawyer yang buka praktek. Tapi kalau dokter dia kerja di perusahaan, kerja di rumah sakit, dia sebenarnya bukan pekerjaan bebas kalau di pajak gitu ya. Dia masuk ke dalam karyawan sebenarnya, masuk ke karyawan, maka nanti perlakuan perpajakannya beda. Itu ini aja ya, sharing info aja, teman-teman belum sampai ke situ. Itu ya. Saya mau pakai pen, gimana caranya ya? Pakai pen, ada di sini toolsnya ya. Dia bisa coret-coret. Nggak ada ya. Kalau pen. Nggak ada ya. Oke lah. Coba di klik kanan, nggak ada pen ya. Mau coret-coret nggak bisa jadi. Oke, itu aja teman-teman. Nggak usah coret-coret lah. Berikutnya, jadi untuk kepatuhan itu ya maksudnya teman-teman ya. Nanti teman-teman harus paham. Nah, kemudian kepatuhan sendiri dibagi dua ya, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal inilah kemungkinan yang selama ini kita rasakan ataupun kita lakukan sebenarnya, baru kepatuhan formal, yaitu kepatuhan ya yang sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Misalnya kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu ya. Apalagi ya, kepatuhan membayar tepat waktu ya, kepatuhan yang bersifat formal intinya ya. Nah, yang lebih tinggi lagi, yang lebih advance lagi tentunya kepatuhan material ya. Kepatuhan material inilah yang puncak dari sebuah kepatuhan karena sudah sesuai baik formalnya maupun materialnya, sesuai dengan isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan. Ya, teman-teman ya. Saya kira itu teman-teman bisa baca lah ini ya. Pentingnya kepatuhan tadi ya. Karena untuk meningkatkan penerimaan pajak tentunya ya. Kita bisa bayangkan tentunya kalau tidak patuh ya, banyak yang melakukan penghindaran pajak ya, banyak yang menyembunyikan penghasilannya ya. Untung dibilang rugi ya, kaya ngakunya miskin gitu ya. Tentunya pajak yang dibayar jadi sedikit ya. Dan tentunya target penerimaan negara tidak tercapai. Itu ya teman-teman ya. Itu logis ya. Saya kira logis ya. Logikanya seperti itu. Nah, sekarang kriteria wajib pajak patuh. Seperti apa sih wajib pajak yang patuh itu menurut Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan pemungutan pajak. Jadi wajib pajak patuh itu minimal ada 5 kriteria ya teman-teman. Ada 5 ya, A, B, C, D, E ya. Yang pertama itu memiliki ketepatan waktu ya dalam penyampaian SPT dalam 2 tahun terakhir.
tepat waktu. Jadi ini masih kepatuhan formal ya yang A ini. Yang B tidak memiliki tunggakan pajak ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke aspek kepatuhan materialnya ya. Yang C tidak pernah dijatuhi hukuman ya. Tidak pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana ya. Hukuman pidana maksudnya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Ya, teman-teman ya. Yang C apa? Yang D. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan ya sebagaimana dimaksud pasal 28 Undang-Undang KUP ya. Jadi harus sudah punya pembukuan tentunya ya. Dan pembukuannya harus sudah sesuai dengan ya undang-undang. Artinya sudah menggambarkan ya aset-aset, biaya ya, termasuk penghasilan ya secara benar gitulah teman-teman ya. Dan koreksi pada pemeriksaan terakhir tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak 55%. Jadi ya di sini memang menggambarkan kepatuhan material. Jadi dia bukan yang nggak boleh salah, wajib pajak patuh boleh salah, ya boleh dikoreksi, boleh dikeluarkan SPK, SKP, tapi jumlahnya paling banyak 5% ya. Kalau dia di atas 5%, maka dia tidak tergolong wajib pajak patuh lagi ya, gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi laporan keuangannya dalam 2 tahun terakhir sudah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ya, WTP itu ya teman-teman ya. Dan disusun dengan bentuk panjang ya, long form report yang juga menyajikan rekonsiliasi ya fiskal. Apa sih rekonsiliasi fiskal itu? Mungkin yang dari akuntansi ataupun yang dari perpajakan ya tahu ya. Jadi di tiap akhir periode ya untuk mendapatkan penghasilan yang terkena pajak ya itu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi suatu bentuk perubahan lah, adjustment ya, penyesuaian perubahan terhadap laporan keuangan komersil ya, laporan keuangan komersil itu diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, tapi untuk kepentingan pajak ya, tidak seluruh laporan akuntansi, laporan keuangan komersil itu dapat digunakan ya. Khususnya terkait dengan ya, jenis-jenis penghasilan dan jenis-jenis biaya ya. Karena kalau jenis-jenis penghasilan yang masuk ke dalam penghasilan kena pajak itu dibagi 2 ya. Nanti kita belajar di PPH ya. Itu penghasilan yang bersifat final dan penghasilan bersifat sorry, tiba-tiba hilang. Aduh. Ya teman-teman, tadi sampai mana tadi? Sampai rekonsiliasi fiskal ya. Aduh, kok bisa hilang? Saya tanya aja ya. Jangan-jangan ada yang tahu. Ada yang tahu nggak apa itu rekonsiliasi fiskal? Ada yang tahu nggak rekonsiliasi fiskal itu apa? Rekonsiliasi fiskal. Tadi sih kayaknya udah saya jelasin dikit ya. Kalau yang nyimak pasti ngerti. Coba. Dari Google nih, Pak. Oh, dari Google ya. Mbah Google ya. Is the best ya. Boleh, boleh, boleh. Artinya perbuatan menyelesaikan perbedaan, penetapan pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari 2 akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Contohnya itu keuangan satuan kerja dapat dipulihkan dalam waktu 1 jam. Jadi kayak memulihkan hubungan gitu ya, memulihkan keuangan gitu kali ya Pak. Oke, memulihkan itu ya hubungan asmara gitu. Asmara keuangan Pak. Asmara keuangan. Ada lagi. Tapi tadi dari Google tuh ya, dari Google ya. Intinya perubahan. Apa tadi? Apa yang kalimat awal?
adanya perubahan ya. Menyelesaikan perbedaan. Menyelesaikan Memulihkan. perbedaan, memulihkan. Ya. Rekonsiliasi fiskal tuh ya. Oke deh, memulihkan atau menyelesaikan perbedaan. Ada lagi pendapat yang lain? Kenapa penting yang namanya rekonsiliasi fiskal? Tapi kita sih nggak belajar ya di hukum pajak, nggak sampai belajar. Jadi kalau teman-teman nanti ambil brevet, ya brevet A atau B atau C, itu nanti terutama brevet B ya. Brevet B itu kan tentang pajak perusahaan ya, pajak. Tapi brevet A juga dapat sih rekonsiliasi fiskal. Jadi nggak harus perusahaan ya. Rekonsiliasi fiskal itu orang pribadi pun dia harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Tadi itu ya menyelesaikan perbedaan itu kata inti. Perbedaan antara apa? Antara ya, laporan keuangan komersial ya untuk dapat digunakan sebagai laporan untuk dapat digunakan sebagai dasar penghitungan ya penghasilan yang kena pajak gitu ya. Intinya situ teman-teman ya. Mungkin tadi dari Google bahasanya lebih teknis lagi ya, lebih teknis lagi ya teman-teman ya. Kita belajar apa sekarang? Belajar kepatuhan ya. Saya kira itu ya. Kepatuhan. Oke, nanti saya kasih kasus lah ya biar seru ya. Saya kasih kasus. Gimana sih? Gampang hilang sih. Nomor 5 ya. Enggak bisa sih. Kita lihat teman-teman ya. Ada problem di sini. Oke, saya share apa tadi? Share screen lagi ya. Saya share screen lagi di PPT aja di ini. Aku suka putus sendiri ya saya. Jaringan kali Pak. Jaringan kali ya. Pak ini juga ya udah kalau udah putus gitu berarti udah ngusir juga kali ya. Udah putus Pak. Udah nggak putus bisa balikan. Ya? Nggak bisa balikan. Tadi sampai rekonsiliasi fiskal ya. Jadi ini ya teman-teman ya, rekonsiliasi fiskal, rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal ya. Karena fiskal itu maksudnya pajak ya. Jadi fiskal itu maksudnya berdasarkan undang-undang perpajakan ya. Seperti misalnya masalah pengakuan biaya gitu ya teman-teman. Kalau tidak direkonsiliasi secara fiskal ya, suatu laporan keuangan gitu ya, bisa cenderung untuk menyatakan rugi ya atau menyatakan suatu biaya. Padahal biaya itu tidak boleh dibiayakan secara akuntansi atau secara perpajakan gitu ya. Nanti teman-teman belajarlah di PPH. Misalnya biaya apa ya yang tidak boleh dibiayakan itu. Ada yang tahu? Yang tidak boleh dibiayakan itu maksudnya tidak boleh dibiayakan secara pajak, tidak boleh menjadi pengurang pajak gitu, pengurang dasar pengenaan pajak ya. Misalnya kalau dulu sebelum undang-undang HPP itu biaya gratifikasi ya atau biaya natura ya. Tidak boleh dibiayakan kalau dulu ya. Tapi sekarang boleh ya. Dulu tidak boleh, misalnya ada perusahaan memberikan beras gitu ya, natura ya, atau memberikan gratifikasi kepada pegawainya. Gratifikasi itu maksudnya bukan gratifikasi untuk menyuap ya, maksudnya memberikan kenikmatan gitu ya, fasilitas ya, jalan-jalan, kayak piknik ya, ke pendidikan, itu tidak boleh dibiayakan ya, karena nanti di pegawainya pun tidak menjadi bagian dari penghasilan ya, tidak dimasukkan ke dalam penghasilan ya. Tapi sekarang boleh ya, sekarang menjadi sebaliknya ya, kecuali kalau pemberiannya itu untuk keperluan kerja ya, misalnya seragam ya. Nah, seragam itu tidak boleh dibiayakan tuh. Makanya nanti kalau ada biaya seragam di laporan keuangan perusahaan itu harus dikoreksi ya, dikoreksi, biayanya dihapus untuk keperluan pajak ya. Jadi yang dimaksud dengan fiskal itu adalah untuk keperluan pajak. Jadi tidak semua biaya yang ada di laporan keuangan yang ada di perusahaan bisa dianggap sebagai biaya di pajak ya. Sebaliknya tidak semua juga penghasilan yang ada di perusahaan dimasukkan ke dalam penghasilan kena pajak di dalam SPT gitu ya. Misalnya penghasilan yang sudah dipotong
ya, ataupun penghasilan yang bersifat final ya. Penghasilan yang bersifat final itu apa sih? Misalnya penghasilan yang bersumber dari harta atau passive income. Itu biasanya bersifat final ya. Misalnya dapat sewa, ya bisa perusahaan dapat sewa, perusahaan dapat dividen, perusahaan dapat royalti ya, perusahaan dapat kalau royalti enggak ya. Enggak semua sih, enggak semua passive income ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya di undang-undang ya, undang-undang PPH pasal 4 ayat 2 ya. Itu penghasilan yang bersifat final ya teman-teman ya. Intinya sih itu, nanti kita baca di PPH. Ini agak rumit memang. Ya. Saya kira itu ya. Terus wajib pajak patuh udah ya. Jadi ini yang harus dipegang oleh seluruh wajib pajak biar patuh intinya. Harus kenapa nih waduh nih? Harus mencapai kondisi ini ya, karena inilah. Tapi kondisi ini ternyata sulit teman-teman. Kenapa sulit? Karena ada yang namanya biaya kepatuhan, nanti kita lihat ya. Hambatan-hambatan pemungutan pajak ya, salah satunya karena biaya kepatuhan ya. Ini dia biaya kepatuhannya. Yaitu sulitnya untuk mencapai kondisi tadi, misalnya untuk membuat laporan keuangan yang teraudit ya. Ternyata harus menyewa auditor ya kan, baik internal auditornya, baik bagian akuntansinya ya. Termasuk untuk bisa comply ya terhadap kepatuhan pajak, itu juga harus menyewa konsultan ya, akuntan, dia termasuk biaya pegawai yang memahami pajak ya, termasuk juga biaya ke kantor pajak ya, membuka ke bank ya, biaya fotokopi ya, biaya psikis belum ya, karena dikejar deadline untuk pelaporan pajak ya, sehingga memang menimbulkan kepatuhan, akibatnya makin rendah kepatuhan ya. Jadi yang harus kita upayakan di dalam menciptakan hukum pajak, nanti teman-teman juga masuk ke dalamnya sebagai pengawas tentunya ya, dalam bentuk pembelaan terhadap klien kalau sebagai lawyer ya. Kita bisa mungkin mengupayakan rendahnya biaya kepatuhan ya. Karena nanti dengan biaya kepatuhan yang rendah, maka wajib pajak mudah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itu ya teman-teman ya. Hambatan-hambatan pemungutan pajak. Nah, ini penting sekali dan ini biasanya keluar nanti di UTS ataupun UAS ya. Hambatan pemungutan pajak ya. Intinya ada dua ya. Yaitu yang bersifat aktif dan bersifat pasif ya. Yang bersifat aktif dan bersifat pasif ya, teman-teman ya. Yang bersifat aktif ya dan bersifat pasif. Hambatan itu apa sih? Penghindaran pajak ya, atau perlawanan terhadap pajak. Yaitu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Kita mulai dulu dari yang pasif ya, Yang pasif itu artinya tidak bersumber dari diri pribadi wajib pajak, tapi sebaliknya bersumber dari keadaan-keadaan yang ada di luar wajib pajak ya, atau di sekitar wajib pajak. Misalnya hambatan karena ekonomi ya. Hambatan karena ekonomi itu kita rasakan misalnya dengan adanya pandemi ini ya. Dengan adanya pandemi, maka kita rasakan menjadi berkurangnya penerimaan pajak. Tapi ada anomali ya. Kita lihat justru penerimaan pajak di masa pandemi ini ya, bahkan dalam 20 tahun terakhir baru kali ini penerimaan pajak mencapai target di atas 100% ya. Itu yang luar biasa ya, berkah pandemi ya. Coba teman-teman cari di googling ya. Kok kenapa sih Direktorat Jenderal Pajak penerimaannya kok bisa lebih di atas 100%, padahal 20 tahun terakhir tidak pernah ya, biasanya 80%, 85 ya, 90 aja jarang ya, bahkan pernah 70 juga. Ini justru di masa pandemi ternyata penghasilan pajak meningkat teman-teman. Nah, ini yang anomali ya. Kita perkirakan kan ekonomi turun ya. Ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa ngasih analisa enggak? Saya kira ini ada ahli-ahli ekonomi di sini kan.
Kenapa kok penerimaan pajak meroket ya? Justru di masa pandemi. Siapa nih? Ada nggak? Pak, coba Pak. Boleh. Wah, luar biasa emang Diana ini ya. Mungkin ya Pak, ini mungkin doang. Mungkin penerimaan pajak itu meningkat di bidang kesehatan mungkin Pak. Kesehatan ya, karena bisnis kesehatan kan Ya. ini ya booming gara-gara pandemi ya. Masuk akal. Saya masker sensi aja dari Kayak 20.000 masker jadi ya, 500.000. impor. Iya Pak, mungkin di bidang kesehatan sih. Belum impor oksigen ya, Iya. vaksin. Terus ya. Tes antigen, PCR juga kan itu PCR, semua dari luar. Pak. Jadi nambah crazy rich-nya jadi banyak ya, orang-orang kaya kan, terutama yang berbisnis di bidang kesehatan. Ya. Otomatis penghasilannya meningkat ya kan, dan otomatis pajaknya juga meningkat kalau dia bayar pajak ya. Iya Pak. Gitu. Masuk akal ya, bagus. Ada yang lain? Siapa nih? Analisanya gimana? Saya tes saja ya, masih ada orangnya nggak nih? Ini yang matiin kamera nih, saya tes nih. Siapa nih? Coba Mesitania. Coba menurut Mesitania, kenapa dalam 20 tahun terakhir ini pajak belum pernah sampai target, tapi kok justru di masa pandemi ya, di tahun 2021 ya kemarin ya, Mesitania pajak kok bisa tercapai gitu ya. Targetnya sampai 109 atau 105% itu, maunya di atas 100. Tadi dikatakan oleh Diana karena bisnis kesehatan sedang booming ya. Nah, coba mungkin Messi punya pendapat lain. Mana nih, ada orangnya? Halo. Pak, saya coba jawab ya Pak. Boleh Pak? Siapa nih? Visiano Pak. Visiano? Iya. Visiano. Boleh. Kalau tadi Diana punya pendapat meroketnya karena di bidang kesehatan aja tadi ya. Yeah. Meroketnya di bidang kesehatan. Selain kesehatan juga kayak listrik juga yang apa ya namanya? Energi dari energi, karena kan sekarang kan ini Pak PSBB gitu kan, banyak orang di rumah. Dari sektor komunikasi ya, dari sektor industri digital ya, internet, hiburan. Betul, jadi banyak di situ mungkin karena dorongan ini tuntutan pandemi. Pak. Oh iya. Pak. Mantap. Pak. Ya boleh. Ini tuh. Saya pengen dapat Pak. Boleh. Kalau yang saya ingat sih ya Pak, jadi di era pandemi itu plus minusnya pasti ya, banyak yang pengangguran dan sebagainya. Kalau plusnya itu yang saya baca kemarin tuh, jadi ternyata industri digital tuh makin maju gitu Pak. Jadi menggantikan karena mereka nggak bisa gitu ya secara langsung, jadi pakai industri digital. Mungkin karena perkembangan industri digital yang makin marak juga gitu Pak. Betul. Jadi perkembangan pajaknya, karena kan industri digital jadi apa-apa jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah iya. Termasuk dunia pendidikan juga kan. Sekarang kan Iblam aja nih ya, saya aja ngerasain sejak pandemi ini malah kelasnya kok banyak banget gitu ya. Saya sebelum pandemi paling ngajar 2 kelas, 3 kelas. Ini gara-gara pandemi 9 kelas ini. Tapi online semua ya. Alhamdulillah. Emang menemukan ini ya, ekonomi itu bergerak secara ya, menemukan caranya ya untuk bangkit, tapi dengan sektor yang berubah tentunya ya. Itu ya teman-teman ya. Itu benar tadi kata-kata teman-teman tadi, memang benar, ternyata ya itu berkah dari pandemi, adanya perubahan lah gitu ya, perubahan sektor usaha ya, tapi dari sisi penghasilan juga meningkat gitu ya ternyata ya. Ada yang meningkat tentunya, ada juga yang menurun, bahkan ada yang sampai kehilangan ya. Ya disitulah peran pemerintah tentunya ya. Nah di bidang perpajakan juga begitu ya. Jadi sekarang memang yang dipajaki itu pajak-pajak digital ya, makanya kalau teman-teman update tentang dunia perpajakan, misalnya kemarin itu kan dicanangkan tentang pajak transaksi TPSM ya, transaksi perdagangan melalui sarana elektronik, TP
transaksi perdagangan TPMSE, ya. Itu pemajakannya sedang digalakkan, ya, termasuk juga akan dimunculkan jenis pajak baru, ya, yang namanya pajak apa, lupa saya. Udah ada di undang-undang, ya, tapi memang belum dijalankan, ya. Pajak karbon, ya, pajak karbon di undang-undang HPP, ya. Kemudian emisi gas karbon itu ya, Pak? emisi gas karbon, ya. Itu, ya. Ada lagi satu lagi itu saya lupa, ya, pajak apa. Jadi dia tuh yang menggantikan untuk memajaki barang-barang digital, ya, untuk memajaki barang-barang digital yang sulit diketahui siapa pemilik penghasilan sebenarnya, ya, maka dikeluarkanlah suatu jenis pajak baru. Saya lihat, kalau saya ingat, ya, pajak apa namanya sih? Coba saya cari, ya. Pajak digital, lupa sih, lagi ini. Pajak digital. Nantilah kalau ingat, ya, saya kasih tahu, ya. Jenis pajak baru gitu, di luar pajak penghasilan dan pajak pendapatan nilai. Pajak apa, lupa namanya. Ini itu, ya, teman-teman, ya. Dan juga memang ada situasi juga, memang dari segi target juga karena ada pandemi, ya, maka memang dari segi target di awal tahun itu untuk target pajak dibuat realistis, dibuat realistis, ya. Jadi memang harus dilihat juga, memang masalah tercapainya target itu banyak dimensinya, teman-teman, ya. Bisa juga karena di dahulu itu targetnya terlalu bombastis, ya. Di masa-masa sebelum pandemi itu targetnya terlalu bombastis, terlalu over gitu, ya. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak kesulitan. Jadi tidak berdasarkan potensi pemajakan yang sebenarnya, ya. Jadi seharusnya memang kalau kita bicara tentang pajak, ya, dari mulai perencanaan pemungutan pajak, artinya penetapan target, yaitu harus benar-benar realistis juga, realistis berdasarkan potensi yang ada. Kadang-kadang tidak realistis gitu, ya, hanya apalagi kalau kita lihat sistem APBN kita, ya, ini teman-teman belajar di APBN, ya, di hukum keuangan negara. Jadi memang yang didahulukan itu kan dari segi pengeluarannya dulu, ya, dari segi pembelanjaannya dulu, disusun berapa biaya untuk pertahanan, berapa biaya untuk kesehatan, berapa biaya untuk pendidikan. Dari situ baru dicari sumber penerimaannya, ya, sehingga akibatnya menjadikan, ya, penerimaan pajak sepertinya dipaksakan untuk tumbuh terus, ya, padahal tidak dibarengi juga dengan misalnya tidak dilihat secara real apakah benar potensi pajak itu. Aduh, putus nyambung terus. Putus nyambung deh lah, ya. Intinya itu, ya, teman-teman, ya. Nanti teman-teman bisa baca lah itu, ya. Saya ngantuk ini, ya. Mungkin sedikit aja gini. Saya share lagi dikit. 2:30, ya. Nah, saya share dikit tentang tadi, ya. Agak cepat aja deh. Jadi tadi apa, teman-teman? Tadi sampai di sini, baru sini, apa jenis-jenis itu, ya. Jenis-jenis hambatan pajak, ya, ada 2, yaitu hambatan pajak karena perlawanan, ya, perlawanan aktif dan pasif. Yang pasif itu tadi karena kondisi ekonomi, ya, misalnya pandemi, ya, atau kondisi intelektual penduduk, ya, kondisi teknik pemungutan pajak itu sendiri. Jadi di dalam administrasi pajaknya yang tidak baik, ya, itu akan menimbulkan hambatan, ya, dan itu masuk ke dalam hambatan pasif. Nah, yang berbahaya tentunya hambatan aktif, ya. Tapi hambatan aktif pun bergradasi, ya. Ada yang levelnya masih bagus sampai yang levelnya sudah tidak bagus, artinya sudah mengarah kepada perbuatan pidana, ya. Kalau yang masih bagus artinya masih ditolerir, bahkan dianjurkan, ya, yaitu yang disebut dengan kegiatan menahan diri, ya. Kegiatan menahan diri, ya, atau penghindaran pajak, ya. Ini, ya, penghindaran pajak, tax avoidance, yang dimaksudkan dengan cara menahan diri. Jadi dia agar tidak bayar cukai, dia tidak ngerokok, gitu, ya. Agar tidak bayar cukai, dia tidak minum minuman keras, gitu, ya.
agar tidak bayar PPNBM, dia tidak pakai barang-barang branded gitu ya. Kalau ini justru sangat dianjurkan gitu ya, karena memang fungsi dari cukai, fungsi dari PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah itu untuk mencegah terjadinya konsumsi ya. Kalau orang terhalang konsumsi karena tidak mau dipajaki, nah itu malah pas ya. Nah, yang lebih lanjut, yang lebih advance lagi yaitu pindah lokasi ya. Nah, pindah lokasi ini memindahkan lokasi usahanya ke tempat yang tarif pajaknya lebih rendah ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa nanti juga dikaitkan dengan metode penghindaran pajak lainnya yang sebenarnya saya kira masih masuk ke dalam ranah pindah lokasi gitu ya. Misalnya kalau kita melakukan profit shifting gitu ya. Profit shifting ataupun memindahkan tadi ya lokasi ke negara yang tax haven ya, sebenarnya masuk ya dalam konteks hukum gitu ya. Itu sebenarnya tidak salah gitu ya. Orang mencari negara, mencari wilayah yang bebas pajak ya. Kemudian dia memindahkan aset-asetnya, memindahkan penghasilannya ya ke negara tersebut. Itu kan lumrah gitu ya. Makanya tidak bisa dipidana gitu ya, tidak bisa dijerat dengan hukum ya, dengan hukum ya. Kenapa ya? Karena memang dimungkinkan gitu ya. Nah, makanya kemudian sebenarnya masih debatable juga ya. Nah, yang menjadi yang menjadi permasalahan kalau itu dilakukan dengan memalsukan dokumen ya. Misalnya memalsukan transaksi, tidak ada transaksi ke suatu wilayah, kemudian dia buat-buat transaksi itu ya, nah, sehingga menimbulkan tindak pidana dalam pemalsuan ya, misalnya pembukuan ganda, double bookkeeping ya, melakukan under invoice ya, under invoice itu harga di bawah pasaran ya, agar ya, atau dia melakukan markup ya. Markup ini artinya dia tinggikan biayanya ya, agar biaya tersebut mengurangi pajak ya. Nanti di sisi lain di perusahaan yang menerima pembayaran itu adalah perusahaan yang berlokasi di negara yang rendah tarif pajaknya. Nah, ini kan ada markup, ada under invoicing ya, ada double bookkeeping ya, ada hal-hal yang melanggar hukum. Sebenarnya kalau itu dilakukan wajar ya, itu tidak melanggar hukum. Itu ya teman-teman ya. Nanti kita masuk ke contoh kasusnya biar teman-teman lebih aware. Nanti kita masuk di pelajaran berikutnya lah itu ya, di pajak internasional ya. Saya akan kasih lihat skema bagaimana dari tahun ke tahun ada suatu perusahaan yang dia merancang cara untuk menghindari pajak. Jadi pajaknya di tahun-tahun berikutnya bisa turun drastis hanya dengan cukup dia membuat satu perusahaan palsu gitu ya, atau perusahaan cangkang istilahnya ya, perusahaan cangkang ya, atau istilahnya juga disebut dengan perusahaan bayangan lah gitu ya, perusahaan cangkang, ada juga istilahnya. Aduh, kok saya lupa ya. Nantilah kita lihat ya. Nanti kita baca di pajak internasional ya. Paper company lah apa ya. Biasanya itu di lokasinya ada yang di Singapura ya, atau di negara-negara tadi ya, negara-negara yang rendah tarif pajaknya atau negara-negara tax haven. Nah, dia melarikan aset-asetnya ke situ ya. Sehingga pajaknya benar-benar menjadi berkurang ya. Nanti saya lihat, saya kasih tahu teman-teman tekniknya. Bukan untuk dicontoh ya, tapi tentunya untuk dihindari gitu ya, jangan sampai kita bikin perusahaan model seperti ini gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi ini istilahnya menghindari pajak secara yuridis, mencari celah-celah undang-undang ya, mencari celah undang-undang ya. Jadi memang masih dalam gray area gitu ya, sehingga ada yang dibawa ke peradilan, ada juga yang hanya ditetapkan pajaknya saja oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Bahkan ada juga yang sama sekali tidak bisa dipajaki. Seperti misalnya kasusnya Apple ya. Kalau teman-teman cari di googling Apple itu ya, memang tidak bisa dipajaki gitu ya. Karena dia meletakkan perusahaannya di Irlandia ya. Irlandia itu negara yang tidak memajaki ya perusahaan-perusahaan yang didirikan di Irlandia selama perusahaan tersebut bukan didirikan oleh warga negara Irlandia ya, atau dia menganut istilahnya itu asas, dia tidak menganut asas domisili ya, atau asas kewarganegaraan ya.
Jadi dia hanya dia menganut asas kewarganegaraan lah gitu ya. Jadi hanya warga negaranya saja. Nah, sedangkan jadi warga negara asing, warga negara Amerika yang memiliki Apple, ya dia berdirikan pabrik di Irlandia. Akhirnya dia tidak terkena ya pajak penghasilan Irlandia ya. Dan begitu juga ketika di Amerika, ternyata Amerika menggunakan asas domisili misalnya ya. Asas domisili ya. Dia hanya memajaki perusahaan yang berdiri di Amerika. Jangan perusahaan itu tidak didirikan di Amerika ya. Itulah teman-teman ya. Jadi model-model seperti itu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga dia terlepas dari jerat pajak di negara manapun yang disebut dengan double non taxation ya. Double non taxation. Kalau dulu kan double taxation yang paling takutkan, tapi sekarang sebaliknya ya, double non taxation. Jadi tidak dipajaki di negara manapun. Sehingga kalau dilihat kontribusi Apple itu ya terhadap pajak gitu ya di semua negara dibandingkan dengan asetnya itu hanya kecil sekali. Bahkan ada yang mengatakan 0,6% gitu ya, sama seperti pajaknya UMKM gitu ya, teman-teman ya. Nanti kita belajar di pajak internasional pertemuan berikutnya, ini sih baru ininya aja. Nah, yang terakhir adalah pengelakan pajak ya atau tax evasion. Nah, ini yang paling berbahaya dan dalam istilah hukum sebenarnya ini disebut dengan tindak pidana gitu ya. Memang kalau di dalam istilah ilmu administrasi ya ataupun ilmu perpajakan diistilahkan tax evasion ya. Tapi kalau hukum kita hanya mengenal dua aja sebenarnya ya. Tindak pidana atau tindak administrasi gitu ya. Bagaimana membedakannya kalau secara hukum? Dilihat dari pasal-pasalnya. Tindak pidana adanya di pasal 38 sampai pasal 42 Undang-Undang KUP ya. Tindak administrasi ya di luar itu ya. Misalnya pasal 8, pasal 13 ya, pasal dasar yang menjadi dasar diterbitkannya SKP ya, pasal 8 ya, pasal 8. Bisa juga pasal 13 ya, pasal pokoknya di luar pasal 42 itu ya, pasal selain pasal 38 dan seterusnya itu ya. Jadi pasal-pasal yang terkait dengan tindakan administrasi pajak ya dalam rangka mengeluarkan SKP. Tapi ini perlu teman-teman tahu ya. Jadi memang di dalam bahasan kajian administrasi perpajakan itu dikenal yang namanya tax evasion, ada yang namanya tax avoidance ya. Tapi ini tidak mutlak ya, teman-teman ya, karena ada juga yang membaginya lebih banyak lagi ya. Ada yang namanya tax planning ya. Tax planning pun dibagi dua lagi ya. Ada yang aggressive tax planning, ada yang tax planning biasa gitu ya. Ada juga tax shifting ya, macam-macam ya istilah-istilahnya. Tapi kalau kita orang hukum ya lagi-lagi cukup dua saja. Apakah ini masuk tindakan administrasi? Tindakan administrasi artinya tidak masuk ke dalam jerat pidana ya, atau ini masuk ke tindakan pidana. Cara mengetahuinya bagaimana? Dilihat dari pasalnya ya. Nah, nanti teman-teman akan lihat kalau di pelajaran tentang KUP, ternyata memang ada irisan yang sangat besar sekali antara tindakan administrasi, artinya kesalahan yang masih dalam yang tidak dapat dijerat dengan pidana dengan tindak pidana. Ada irisan yang besar ini, maksudnya kok perbuatannya seolah-olah sama gitu ya. Misalnya kegiatan mengisi SPT dengan tidak benar. Itu bisa dijerat di pasal 8 ya ayat 3 Undang-Undang KUP dengan cara menerbitkan SKP gitu ya. Atau pasal 8 ayat 4 ya. Pasal 8 ayat 4 itu adalah ketika ditemukan kekurangan pembayaran pajak ya di dalam pemeriksaan karena pengisian SPT yang tidak benar ya, diterbitkan pasal 8 ayat 4 diterbitkan surat ketetapan pajak. Nah, di sisi lain pengisian SPT yang tidak benar juga bisa dikenakan pidana di pasal 38 kalau dia karena kelalaian ya atau karena kesengajaan di pasal 39. Nah, ini sama-sama tidak mengisi SPT dengan benar, tapi bisa masuk pasal 8 ayat 3, pasal 8 ayat 4 dengan diterbitkan SKP, masuk ke pasal 38 ya, tindak pidana karena ketidaksengajaan, sanksinya 2 tahun kurungan ya, dan pasal 39 ya. Itu kaitannya dengan sanksi karena kesengajaan ya, teman-teman ya, karena kesengajaan dendanya sanksinya sampai hukuman 5 tahun ya. Kok bisa macam-macam sanksinya? Ini nanti dilihat dari kasusnya tentunya ya. Pertama dari pembuktiannya, apakah sudah ada pemalsuan tadi ya, sudah ada kesengajaan ya, sudah ada niat jahat. Nanti penyidik yang akan melihat ini ya, apakah dia masuk ke pidana atau masuk ke administrasi.
Nah, tapi di dalam hukum pajak ada yang namanya asas ultimum remedium. Nah, ini yang teman-teman perlu catat ya. Apa? Ultimum remedium ya. Coba ya terakhir ini ya sebelum saya bubarkan ya. Apa itu ultimum remedium ya? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya nggak tahu. Boleh googling ya. Atau kalau yang udah tahu ya langsung aja, nggak usah googling ya. Apa yang dimaksud dengan asas ultimum remedium? Ini Pak, sanksi pidana sebagai upaya penegakan hukum pajak. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada kurang satu kata yang upaya terakhir. Upaya terakhir. Itu kata-kata terakhir itu ya. Upaya terakhir. Itu tahu finito. Tadi nggak tahu katanya. Kok Vini? Vici. Oh, ada Vici, ada Vini ya, sorry ya. Hampir sama. Abang Ade itu, Pak. Oh, Abang Ade. Masa sih? Mirip nggak mukanya? Iya, Pak. Iya, Pak, benar, saya gak bohong. Finito benar tadi ya. Jadi upaya terakhir. Kata-kata terakhir itu. Jadi di dalam hukum pajak ya, termasuk juga nanti di hukum yang lain ya. Misalnya hukum lingkungan ya. Termasuk juga hukum bisnis. Itu menganut yang namanya asas ultimum remedium. Artinya mau menjadikan pemidanaan itu sebagai upaya akhir. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya ya kepada para pihak ya, misalnya wajib pajak ya, termasuk juga tentunya Direktur Jenderal Pajak untuk mengedepankan upaya administrasi. Jadi ditagih dulu dengan SKP ya. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Pajak, sebelum ditagih dengan SKP ya, itu pun kalau itu masuk ke dalam pidana, itu sudah bisa dihapuskan pidananya kalau dia membayar uang ya, membayar uang tebusan ya. Uang tebusan ini istilah saya aja ya. Sebenarnya dia membayar denda ya, denda pengganti pidana. Misalnya di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP, kalau itu dalam proses pemeriksaan ada tindak pidana ya, kemudian diakui oleh si wajib pajak dengan cara pengungkapan ketidakbenaran, pengisian SPT, maka dia cukup membayar sebesar denda 150% dari pajak yang kurang dibayar. Dan dia tidak dijerat dengan pasal pidana. Bahkan ketika sudah masuk ke proses penyidikan, ya masih bisa dilepaskan dari pemidanaan dengan cara membayar denda sebesar 400% ya di Undang-Undang KUP ya teman-teman ya, pasal 44 ya, 44B kalau nggak salah. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah lagi, dikasih diskon dendanya. Kalau sudah masuk ke penyidikan, dapat dihentikan penyidikan cukup dengan membayar 300% ya, enak ya. Jadi ya berat sih duit, tapi kan lebih berat lagi masuk pidana gitu ya. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, udah Pak nggak apa-apa Pak, saya dipidana aja Pak, saya dipenjara aja. Yang penting saya nggak bayar. Ada juga begitu ya, pasang badan gitu ya. Paling saya dipidana 5 tahun nggak apa-apalah ya. Hitung-hitung ya saya mutihin badan gitu ya. Nanti karena kalau dibayar dendanya gede banget gitu ya. Misalnya kurangan bayarnya 100 miliar. Suruh bayar 400%-nya 5 miliar. Oh, sayang duit 5 miliar susah nyarinya ya. Mendingan saya pasang badan ya. Ya, saya yang melatih mental saya di penjara. Nanti keluar ya kan bisa lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Ya, ada juga yang begitu ya. Lanjut lagi nipunya ya, Pak. Lanjut lagi nipunya. Korupsinya lanjut lagi. Ya. Makanya itu memang ya dilihat efektivitasnya juga ya. Kadang-kadang hukuman pidana malah nggak efektif ya. Malah nggak efektif gitu loh. Tapi kalau hukum pajak tanpa pidana sebenarnya masih bisa gitu ya. Karena ketika diterbitkan SKP, surat ketetapan pajak, itu bisa melakukan penyitaan langsung ya. Jadi kalau tidak dibayar utang pajak, nanti teman-teman belajar di pertemuan sesudah UTS yang namanya penagihan pajak dengan surat paksa, walaupun belum masuk ke ranah pidana, kalau itu sudah diterbitkan SKP tidak dibayar, ya misalnya 1 miliar tadi ya tidak dibayar, maka dilanjutkan dengan surat paksa ya, dilanjutkan dengan penyitaan, dilanjutkan dengan penyanderaan ya, atau gizeling ya, dilanjutkan lagi sampai ke pelelangan ya, pemblokiran rekening dan seterusnya. Jadi sebenarnya itulah makanya ada kemarin disertasi ya dari teman saya di
kampus, dia bilang tidak diperlukan lagi pemidanaan ya, karena dengan hukum administrasi pajak saja sudah sangat efektif dan menimbulkan jerak gitu ya, jerak ya. Ini justru dengan masuk ke pidana orang bisa dimainkan gitu ya, apalagi kan pidana masuk juga ke ke pengadilan gitu ya. Nanti belum dia bisa lagi ya, prosesnya panjang ya, bisa banding, bisa kasasi ya, bisa PK lagi. Akhirnya penerimaan negara menjadi tidak jelas kapan masuknya gitu ya. Nah, itulah mengapa dikedepankan sekarang ini asas ultimum remedium gitu ya. Jadi administrasi aja dulu maju ya, tapi pidananya belakangan. Ini harusnya dipahami oleh penegak-penegak hukum ya, termasuk juga wajib pajak. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini nanti baca aja mengenai Pak, siap. Saya boleh bertanya nggak Pak? Boleh dong. Itu kan tadi Bapak bilang dengan SKP aja kan kalaupun dia masih ngelak bisa disita gitu ya Pak. Bisa, Nah bisa. itu faktor apa Pak yang ngebuat kan itu bisa langsung disita. Tadi juga faktor apa yang membuat penegak hukum tuh sampai harus mempidana gitu. Misalkan ada kondisi harus dipidana nih. Nah, itu faktor-faktor apa Pak? Kan dengan SKP bisa langsung disita Pak. Nah itulah makanya jarang ini sebenarnya ya. Kepidana itu jarang karena kan dengan SKP aja sudah bisa menyita kan, sudah bisa menyita barang, kemudian barangnya itu nanti aset ya maksudnya ya, aset milik si wajib pajak ya. SKP itu surat ketetapan pajak ya, yang kalau tidak dibayar bisa dilakukan penyitaan sampai dengan pelelangan. Maka itu relevansinya menjadi ya kalau itu aja sudah cukup, SKP aja menjadi dasar penyitaan ya kan. Untuk apa lagi dilakukan pidana? Biasanya memang kalau sampai di pidana itu yang udah kebangetan banget ya. Yang udah kebangetan banget gitu ya, orangnya mangkel, ya akhirnya pidana. Karena kan pidana ini lebih keras lagi sebenarnya ya, karena ada hukuman badan. Beda dengan SKP, dia kan cuma denda aja ya. Denda dan bayar pajak. Kalau sudah pidana dia hukuman badan. Tadi kan penjara ya. Makanya para penjahat-penjahat kerah putih itu takut ya kalau sudah masuk penjara gitu ya. Apalagi dia pimpinan perusahaan, direksi, ya kan, komisaris, biasa hidup enak, ya kan. Semalam aja di penjara kan kayak di neraka gitu ya. Nah, dia takut gitu. Jadi memang fungsi dari pemidanaan itu lebih kepada efek jerak ya, apa menakut-nakuti ya, deterrent istilahnya ya. Deterrent effect. Deterrent effect itu ya, teman-teman ya. Ukurannya apa? Kok bagaimana caranya mengetahui pidana? Nah, ini memang dapat saya katakan ya ada unsur subjektivitas juga ya dari penyidik, termasuk juga dari kepala kantor pajak ya. Kapan ya intinya dapat saya sampaikan ya tentunya secara normatif sih apabila unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi ya. Misalnya rumusan pasalnya ya. Misalnya pasal 39 ya. Barang siapa yang dengan sengaja ya melakukan ya pemberitahuan SPT secara tidak benar ya. Maka unsur-unsurnya harus dibuktikan, unsur kesengajaan ya, unsur kesengajaan tentunya harus dibuktikan dulu ya, adanya niat ya, adanya grand design, adanya penyusunan strategi ya, adanya pembukuan yang digandakan ya, adanya faktur-faktur pajak, transaksi-transaksi yang disembunyikan gitu ya teman-teman ya, finito ya. Jadi memang melalui proses penyidikan lah intinya, melalui proses penyidikan. Ya, nanti teman-teman yang mau ambil pilihan sendiri dari penegak hukumnya gitu ya Pak. Betul, pilihan dari penegak hukum. Dan kita bisa mengawasi sih sebenarnya. Kita bisa mengawasi misalnya yang harusnya dipidana kok nggak dipidana. Kita bisa mengawasi dengan melakukan pra-peradilan ya. Pra-peradilan misalnya penegak hukum kok cenderung membiarkan gitu ya. Ini harusnya pidana nih Pak, penyadap pajak nih. Nah, nanti kita bisa melakukan pra-peradilan untuk menjadikan ini sebagai kasus pidana ya di sidang pra-peradilan ya melalui putusan pengadilan itu ya teman-teman ya. Atau sebaliknya yang harusnya pidana kok yang harusnya tidak pidana kok jadi pidana gitu ya. Kita juga bisa awasi dengan cara apa? Dengan cara pra-peradilan tadi ya. Sebaliknya jadi kita bilang ini bukan pidana Pak.
ini kasus administrasi karena tidak ada unsur kejahatan, ini murni hanya ketidaktahuan dari wajib pajak dalam cara mengisi SPT, dalam cara membukukan, dalam cara menghitung pajak. Jadi walaupun ada kekurangan pajak, tapi bukan dari kesengajaan, bukan dari niat jahat ya atau mens rea, tapi ini murni kesalahan administrasi. Nah, kita bisa awasi di situ ya, teman-teman ya. Kalau kita jadi lawyer ya, mainnya di situ biasa itu lawyer. Itu ya, finito ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, saya kira bagus-bagus pertanyaannya ya. Tadi saya kira ini ya. Jadi ada 3 jenis intinya, penghindaran pajak ya, penghindaran pajak aktif dan penghindaran pajak pasif. Ada 2 ya. Penghindaran pajak pasif itu tadi bersumber dari tidak bersumber dari diri sendiri, tapi dari lingkungan sekitarnya. Bisa dari kondisi ekonomi dan sebagainya. Kalau yang aktif bersumber dari diri sendiri, dimulai dari berbagai macam tahap, mulai dari mencegah diri sendiri, ya, menahan diri, pindah lokasi, sampai melakukan tax avoidance, bahkan melakukan tax evasion. Ya, yang paling berbahaya tentunya tax evasion, karena tax evasion itu ya di situ sudah terjadi yang namanya tindakan pengelakan pajak ya, pengelakan pajak ya, gitu ya teman-teman ya. Biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional, multinational corporation ya, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penting nasional. Tapi tidak menutup kemungkinan juga wajib pajak kecil ya, misalnya pengacara yang menyembunyikan omsetnya ya, dokter yang membuka praktek tapi tidak laporkan omsetnya itu ya teman-teman ya, itu juga bisa ya, atau dosen juga bisa juga. Semua pihak sebenarnya bisa ya. Tapi memang tergantung skalanya ya. Intinya ada tax evasion, ada tax avoidance. Tapi memang targetnya Direktorat Jenderal Pajak tentunya yang besar-besar lah ya, yang kecil-kecil kan karena potensinya juga kecil ya. Tapi sebisa mungkin kita mencapai kepatuhan pajak, gitu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, kali teman-teman bisa baca lah ini ya, apa tuh penyebab dari tax avoidance ataupun tax evasion. Intinya adanya kecenderungan orang untuk ya menghindari pajak ya. Macam-macam penyebabnya. Bisa juga dari lawyer-lawyernya yang suka mencari-cari celah ya, atau adanya resiko yang kecil ya dalam melakukan, artinya pengawasannya rendah dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi orang melanggar pajak itu biasa gitu ya. Ini yang saya kira hal-hal yang bersifat sosiologis saja, teman-teman bisa baca ya, menjadi nanti bagian dari literatur ya kalau mau buat tulisan tentang pajak. Kemudian kecurangan dalam perpajakan, ini juga ada rumus-rumusnya, artinya probabilitas meningkatnya kecurangan dalam kecurangan wajib pajak disebabkan karena berbagai faktor ya, mulai dari kecenderungan untuk mulai dari makin tinggi kecenderungan melakukan kecurangan ya, ditentukan oleh banyak besarnya T ini tax ya. Semakin tinggi tax yang harus dibayar, maka kecenderungan melakukan kecurangan semakin tinggi ya. Makanya tax tarifnya diturunkan di tahun 2022 ini ya, dimulai dari tahun kemarin. Yang sebelumnya tarif pajak itu untuk pajak orang pribadi, untuk pajak badan itu 25%, untuk mencegah ataupun meminimalisasi terjadinya tax avoidance ataupun tax evasion dengan cara pindah lokasi ataupun pelarian aset. Maka sekarang tarif Indonesia ya dibuat kecil ya, yaitu 22%. Tadinya malah mau 20% ya di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi dianulir lagi di Undang-Undang HPP menjadi 22%. Tapi itu masih tinggi sebenarnya ya dibandingkan Singapura. Singapura aja sudah 17% ya. Akibatnya memang banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di Singapura hanya untuk menjadi penampungan penghasilan ya, karena tarif PPh badannya kecil ya, 17%. Ya, kemudian juga kecurangan meningkat dengan adanya
pengawasan lah ya, pengawasan yang rendah, artinya gampangnya disogok misalnya ya. Ancaman hukumannya juga ya. Kalau semakin besar hukumannya, orang semakin takut untuk melakukan kecurangan ya. Saya kira itu hal-hal yang bersifat logika ya, bisa dipahami dengan rasio. Begitu juga kecurangan petugas pajak ya, faktor-faktornya misalnya ya gajinya kecil ya. Tapi ya gaji besar pasti juga ya. Tentunya ini banyak lagi nanti faktor-faktor yang lain. Saya kira itu teman-teman ya. Ini bisa ditambahkan atau dikurangkan dengan berbagai literatur yang ada, bagaimana caranya agar pemungutan pajak ini termasuk juga kepatuhannya menjadi meningkat. Terima kasih, saya kira itu ya. Karena nanti untuk, saya kasih ini aja dulu ya. Jadi saya nanti aja deh. Saya kira untuk ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Belum ada tugas ya, belum ada tugas. Masih yang kemarin aja. Yang kemarin yang belum ngerjain masih bisa, itu tugasnya masih saya open. Saya kira ini untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya. Masih ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Absen ada yang nambah? Nggak ada? Belum ada ya. Masih yang kayak tadi ya. Oke, kalau sudah cukup kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Insya Allah kita ketemu lagi sebelum Lebaran ya. Masih sekali lagi kayaknya ya. Masih sekali atau 2 kali lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.